Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat datang di Alfamart. Oke, apa kabarnya hari ini? Sehat, kuat, semangat. Oke, masih pada semangat ya? Semangat dong. Udah pada makan kan? Belum. Yang belum siapa? Belum 2 kali. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi. Sudah pada kenal kali ya? Sudah. Alhamdulillah sudah kenal. Berarti kalian sekarang tas hari keberapa? Hari ke-3. Masih pada semangat kan ya? Nah, jangan sampai kendor. Ojo kendor. Oke, ini materi tambahan untuk kalian ya, teman-teman. Mungkin di sini ada yang merasa bahwa, Pak, saya punya teman, gitu ya. Dia itu belajarnya bareng terus sama saya, tapi kok tugasnya bagus terus daripada saya, gitu. Kok dia bisa lebih sukses daripada saya? Nah, mungkin banyak ya di antara kalian yang bertanya seperti itu. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya? Apa coba? Coba Ilsan ya? Kurang kemauan dari siapa? Diri sendiri. Terus ada lagi? Ceweknya? Kurang memanage waktu. Terus apa lagi? Kurang teliti. Yang di belakang? Siapa? Gina. Kenapa kira-kira? Kurang kemauan. Nah, itu ya. Kurang aktif. Jadi intinya apa? Berarti sebetulnya masalahnya ada pada diri sendiri. Betul, makanya hari ini saya akan sedikit sharing dengan kalian ya. Bagaimana sih cara memaksimalkan potensi diri dengan self-management. Apa itu self-management? Nazmah, manajemen diri. Selain itu apa? Cara kita untuk mengatur diri sendiri. Betul ya? Cara kita untuk mengatur diri sendiri. Nah, pengelolaan diri terdiri dari apa aja? Ada yang mau bantu bacakan? Silakan Dani deh, yang di belakang. Pengelolaan diri terdiri dari menentukan prioritas dan juga percaya diri, sikap proaktif dan juga penguasaan diri, Pak. Oke. Betul ya, karena di depan. Oke, penguasaan diri. Apa itu penguasaan diri? Skill yang mumpuni diri sendiri, Pak. Oke, Dani apa tadi? Skill yang dipunyai diri sendiri. Skill yang dipunyai diri sendiri. Ada lagi? Ada yang mau menambahkan? Penguasaan emosional. Apa? Penguasaan emosional. Penguasaan emosional, betul. Ada lagi? Percaya diri. Percaya diri apa lagi? Ayo, apa lagi? Memantaskan diri. Memantaskan diri. Tuh ya. Jadi pada intinya penguasaan diri ini adalah bagaimana kita mampu untuk menguasai atau mengendalikan diri sendiri. Caranya bagaimana, Pak? Pertama, mulailah dengan kenali nilai-nilai diri sendiri. Apa itu nilai-nilai diri sendiri? Ada yang tahu? Nilai diri. Kelebihan. Terus apa lagi? Kekurangan. Nah itu ya, salah satunya adalah kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Kita harus mampu untuk mengenali diri sendiri. Ya, jangan sampai kita sering menjudge orang lain. Kamu kok males? Ya, kok kamu gini, kok kamu gitu. Tapi diri sendiri nggak tahu, nggak kenal. Ya, tuh. Mulailah dengan nilai-nilai diri sendiri. Oke, saya mau nanya, Mumin, apa kelebihan kamu? Kelebihan saya, ini bidang olahraga, Pak. Bidang olahraga. Apa? Jago apa? Main bola. Terus kekurangan kamu apa? Saya susah buat menghafal. Susah buat menghafal. Oke.
Mukmin jago dalam bermain bola dan susah dalam menghafal. Nah, itu salah satu contoh kelebihan dan kekurangan diri. Dengan mengetahui nilai-nilai pada diri, maka kita mampu untuk menjadi seorang pribadi yang mampu untuk berpikir dan bertindak positif. Nah, bagaimana tipsnya agar dapat berpikir positif? Yang pertama, berpikir terbuka ya. Seperti apa berpikir terbuka? Contohnya, Kayak misalkan ada masalah di sekolah dan dipendam. jangan dipendem. Betul. Gitu ya. Artinya kita harus berpikir terbuka. Jangan sampai kita memiliki ego yang tinggi. Ya, gitu. Mampu untuk mendengarkan orang lain. Betul ya? Tuh. Kemudian apa? Yang kedua, selalu bersyukur. Kita harus paham, masing-masing orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Gitu. Gak ada satu orang pun di dunia ini yang gak punya kekurangan. Ya? Itu. Gak apa-apa kita punya kekurangan, misalkan kita pendek, misalkan saya pendek gitu ya. Sedangkan orang lain banyak yang lebih tinggi daripada saya. Gimana caranya supaya bisa lebih percaya diri? Ya kita harus tahu kelebihan kita apa, betul gak? Betul ya. Kemudian apa yang ketiga? Jangan baper. Jangan bawa perasaan. Ini mah etik-etik pundung, etik-etik pundung gitu kan. Itu ciri kita tidak bersikap terbuka ya. Kalau misalkan kita tidak berpikir terbuka, otomatis kita ketika dikritik oleh orang lain pasti tidak menerima kan? Ngerasa di apa? Ngerasa diserang, dipojokan, tersakiti. Dasar si yang paling tersakiti gitu kan. Padahal emang bener kan? Itu. Kemudian yang keempat apa? Nanti menyalahkan orang lain, masih nyambung ya sama yang sebelumnya. Itu jangan pundung, jangan menyalahkan orang lain. Gitu. Kita harus paham dulu, oh kekurangan kita ini, kelebihan kita ini gitu. Dan ketika orang lain mengemukakan kritikan atau saran, kita harus menerima walaupun itu menyakitkan ya. Gak apa-apa, terima segala macam kritikan gitu. Ambil positifnya ya, buang buruknya. Itu jangan sampai masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Ya masih mending ya masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Ada yang masuk kuping kiri mental lagi. Gitu. Yang terakhir apa? Ingat tujuan. Ya. Agar hidup kita lebih terarah, kita harus tahu tujuan kita. Kalian kerja di Alfamart, tujuannya apa? Membahagiakan orang tua, mencari uang. Terus tujuan kalian dalam berkarir, kalian ingin menjadi seorang apa? Mungkin ada yang berkeinin. Misalkan dalam jenjang karirnya nih, oh saya pengen jadi manajer, ada nggak? Coba. Pasti semua kan pengen gitu. Berpikir dan bertindak positif. Kemudian contoh bertindak positif. Yang pertama apa? Bekerja dengan jujur. Ada kan kemarin kita sudah belajar mengenai integritas. Ya. Nah, integritas itu salah satunya adalah dengan bekerja dengan jujur. Dimanapun kalian bekerja, dimanapun kalian berkarya, hal yang paling utama itu adalah kejujuran ya. Itu. Kita nyari yang jujur dulu teman-teman. Kalian direkrut tuh karena salah satunya itu jujur ya. Kalau misalkan kalian masih ibaratnya maaf ya, bodoh misalkan gitu, belum tahu apa-apa, itu mah gampang, bisa diasah ya. Tapi kalau
pada dasarnya susah buat jujur, maka itu susah. Tuh. Nah, bekerja dengan jujur. Nah, banyak kok teman-teman yang bekerja dia tuh pinter, dia itu cerdas, tapi karena tidak jujur, apa yang terjadi? Banyak tuh kan orang-orang yang pendidikannya tinggi, jabatannya udah tinggi, ujung-ujungnya korupsi. Karena tidak jujur. Ya. Kemudian yang kedua apa? Kerja sama tim. Oke, mungkin kita bisa bekerja sendiri ya. Tapi apakah akan lebih mudah ketika pekerjaannya banyak? Tentu kan semakin banyak pekerjaan semakin sulit ya. Apalagi di toko. Di toko itu kerjaannya banyak ya. Bukan cuman mikirin display, bukan cuman ngasirin, banyak resikonya ya teman-teman ya. Gitu. Coba deh kalau di toko ditempatin satu orang kuat gak? Enggak ya. Makanya di toko itu ada strukturnya, ada jabatannya. Kalian nanti kan masuk jadi kru. Kemudian nanti insya Allah ya 1 tahun 2 tahun mungkin jadi acos gitu. Gimana caranya? Biar tujuan di toko bisa tercapai, salah satunya dengan kerja sama tim, itu ya. Kemudian apa? Peduli terhadap toko, ya. Gitu. Kita datang ke toko, niatnya bukan cuma buat nyari duit doang ya. Itu kita harus peduli gitu. Kita kan hidup nggak sendiri teman-teman. Apa yang kita perbuat maka akan berdampak pada orang lain. Ya, gitu. Ketika kita zolim, entah itu ke diri sendiri atau ke orang lain, pasti kan ruginya nggak ke diri kita sendiri gitu kan. Secara tidak langsung ke orang lain juga. Contohnya apa? Misalkan kalian ngutil gitu ya, ngambil barang, gak apa-apa, ada NSB. Gitu. Kan rugi ya. Yang dipotong kan barang-barang gitu, diri sendiri. Belum lagi kalau ketahuan, ya otomatis karir kita jelek gitu. Kemudian apa? Peduli terhadap inisiatif dalam bekerja. Nah betul, tidak usah disuruh-suruh. Kita harus tahu nih, kita kru. Kan pasti ketika kalian penempatan pasti kan dibagi-bagi ya job desk-nya. Oh kamu yang spesial hari ini megang ini. Misalkan hari Senin kamu display toko, hari Selasa stock of name gitu kan. Nah kalian harus tahu nih pembagiannya supaya bisa inisiatif dalam bekerja kalian itu meningkat gitu kan. Jangan menunggu disuruh. Seperti itu ya. Dan apa sih manfaat menguasai diri? Mampu menghadapi berbagai situasi ya. Ketika kita sudah paham nih, kekurangan kita ini, misalkan kekurangan saya masih lambat kerjanya, gitu. Tapi kelebihan saya teliti. Gimana caranya supaya tujuan di toko itu tercapai? Misalkan bisa pulang tepat waktu ataupun tidak terjadi yang namanya selisih di kasir. Nah, kita berkolaborasi, ya. Sehingga manfaat menguasai diri ini mampu menghadapi berbagai situasi itu. Situasi sesulit apapun kalau kita sudah memahami kelebihan dan kekurangan diri kita pasti akan lebih mudah. Ya, gitu. Jadi apapun jangan dihadapi sendiri. Ketika mungkin hal itu tidak bisa secara langsung dihandle oleh kita. Poin yang kedua apa? Mampu mengambil keputusan yang tepat. Gitu. Iya ya, ketika kita sudah mampu mengenali diri sendiri, kemudian sudah tahu tujuannya kita di toko itu apa, ketika ada situasi yang mengharuskan kita untuk mengambil keputusan, maka kita bisa mengambil keputusan dengan tepat dan cepat, ya. Kemudian yang ketiga apa? Mudah fokus pada pencapaian tujuan. Ketika tujuan kita sudah jelas,
Misalkan saya pengen ke Bandung. Pasti kan kita udah tahu step-stepnya kan. Misalkan dari sini berarti naik apa dulu? Naik angkot. Terus naik angkot apa? Berarti naik angkot kemana? Terminal misalkan. Dari terminal naik apa? Naik bus. Tuh. Naik elop bisa, naik bus bisa, atau misalkan naik travel bisa. Itu kita jadi ketika kita sudah punya tujuan, kita tahu step-stepnya, step-step kecilnya seperti apa. Gitu. Kalau misalkan kita nggak punya tujuan, asal jalan aja. Mau kemana? Cari angin. Cari angin coba kemana? Bingung kan ya? Nggak jelas, nggak ada tujuan gitu. Berbeda halnya kalau kita udah punya tujuan, oh saya mau ke Bandung, mau nonton gitu kan. Terus keberapa? Keempat ya? Keempat apa? Nah, menahan diri dari merugikan diri sendiri dan orang lain. Kita sudah paham, oh menguasai diri itu dengan cara apa? Dengan cara jujur. Gitu. Kita tahu kekurangan dan kelebihan diri kita apa, sehingga kita tidak salah bertindak dan merugikan orang lain. Seperti itu. Kemudian yang kedua apa? Percaya diri. Apa itu percaya diri? Sungguh-sungguh pada tujuan. Apa lagi? Berani tampil beda. Apa lagi? Yakin pada diri sendiri. Semuanya betul ya. Nah, gimana sih supaya kita bisa percaya diri? Bersyukur ya. Setelah kita mengenali diri sendiri, punya kelebihan, punya kekurangan, ya patut kita syukuri ya. Jangan sampai kita mengeluh pada diri sendiri. Kenapa ya Tuhan, ya Allah kenapa saya jelek? Ya Allah kenapa saya pendek gitu kan? Sedangkan hal-hal yang menjadi kelebihan kalian nggak inget gitu, kalian lupa. Tuh. Dengan cara bersyukur maka percaya diri akan meningkat ya. Kemudian yang kedua apa? Di sana dulu deh. Menerima kekurangan diri. Tadi ya sudah dijelaskan. Kemudian apa? Jangan membandingkan dengan orang lain. Ya. Udah tahu kita beda. Tiap orang pasti beda. Ya, sidik jari aja beda. Ya, gitu. Walaupun kembar, pasti ada yang beda kan? Iya. Rezekinya juga beda. Gitu. Maka gak penting lah ngebandingin diri kita sama orang lain. Tapi kalau misalkan dalam konteks yang positif, misalkan oh dia sukses nih bangun bisnisnya gitu kan. Cara membandingkan diri yang baik gimana? Ambil yang positifnya gitu kan, minta tipsnya. Oh dia bisa sukses karena dia rajin. Dia banyak menjalin relasi dengan orang lain. Gitu. Membandingkannya seperti itu, ambil hal-hal positifnya, ya. Itu jangan sampai membandingkan diri dengan hal-hal yang negatif gitu, dengan hal-hal yang memang sudah tidak bisa dirubah dari sananya lah. Misalkan dia sukses nih wirausaha karena orang tuanya kaya gitu ya. Ada dia mah punya privilege. Ya, suka dengar kan privilege ya? Itu. Setiap orang punya privilege. Asal kalian tahu privilege kalian di mana. Seperti itu. Dan yang terakhir apa? Kita unik dan mampu berbeda. Tiap orang pasti beda. Ya. Itu. Apa faktor penghambat percaya diri? Tidak punya tujuan. Tujuan kita nggak jelas. Misalkan kalian kerja di Alfamart, tapi ketika ditanya ke depannya mau gimana, bingung. 5 tahun dari sekarang kalian di mana rencananya? Nggak tahu, kumang kewe, gitu kan? Banyak mungkin dari kalian ya. Oke, yang kedua apa? Tidak sadar kekuatan diri, karena kita terlalu fokus sama kekurangan diri kita, ya. Itu, jadi ketutup gitu. Jadi nggak open minded gitu.
Selanjutnya apa? Kurang pengetahuan. Ya, kalian kurang update nih. Tidak membuka wawasan gitu kan. Padahal ketika kita banyak baca, ketika kita banyak cari referensi, entah itu dari buku, atau misalkan bercerita dengan orang yang lebih tua atau orang yang lebih berpengalaman, maka akan meningkatkan pengetahuan. Ketika kita lebih banyak tahu daripada orang lain, pandangan kita semakin luas gitu. Ibaratnya kalian ngelihat orang dari lantai 1, berbeda kan dengan melihat orang dari menara lantai 10 misalkan. Beda kan? Gitu. Mungkin kalau dari lantai 1 cuma bisa ngelihat 10 orang, 20 orang. Tapi kalau dari atas, ratusan bahkan ribuan orang bisa dilihat. Itu contoh sederhananya. Kemudian yang terakhir apa? Tidak sadar kekuatan diri. Sama ya. Oke. Kemudian yang poin yang ketiga apa? Proaktif ya. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Mukmin ya. Inisiatif itu melakukan tanpa diminta. Nah, proaktif disebutnya. Proaktif itu apa? Proaktif itu gabungan antara inisiatif dan bertanggung jawab gitu. Di lain sisi inisiatif ya, melakukan segala sesuatu itu tanpa diminta. Dia sadar sendiri, oh apa sih yang harus saya lakukan hari ini? Oh saya harus bersihin, jam 1 saya harus bersihin WC misalkan. Kemudian jam 2 saya harus bersihin rak gitu, planogram. Nah, udah ada inisiatif seperti itu. Maka timbul juga kan rasa tanggung jawabnya. Kalau saya nggak ngelakuin ya konsekuensinya seperti ini. Banyak konsumen yang komplain. Ya. Gitu. Jadi ada timbul rasa apa ya? Rasa kemauan gitu ya. Apa tanggung jawab? Kesadaran gitu, kesadaran kalau konsekuensi ya. Kalau misalkan saya ngelakuin konsekuensinya apa, kalau tidak melakukan konsekuensinya apa. Poin yang keempat apa? Menentukan prioritas. Apa itu prioritas? Hal yang diutamakan, Pak. Hal yang diutamakan. Kenapa perlu ada prioritas? Agar tujuannya ini, Pak. Apa? Jelas. Oke. Kalau misalkan nggak ada prioritas, emang nggak jelas? Kemana-mana gitu. Ya. Kenapa kita harus menentukan prioritas? Karena kita punya keterbatasan. Keterbatasan dalam hal apa, Pak? Waktu, orang, biaya, tempat, ya, gitu. Kita hidup 24 jam. Ya, sesibuk-sibuknya kita, waktu ya tetap 24 jam. Itu. Kalau misalkan kita tidak menentukan prioritas, ketika pekerjaannya banyak, apakah akan selesai? Enggak. Mungkin bisa selesai, Pak. Tapi apakah saya punya waktu lain untuk diri sendiri? Pasti enggak kan gitu. Makanya kita harus menentukan prioritas pekerjaannya. Ya, karena keterbatasan waktu, orang, biaya, tenaga, kesehatan dan lain-lain. Oke, kunci menentukan prioritas. Apa? Komitmen. Maksudnya apa komitmen? Perjanjian. Komitmen pada diri sendiri. Gimana? Percaya bisa dipegang, Pak. Dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Ada sesuatu yang bisa dipegang gitu ya. Nah, betul ya. Ketika kita menentukan prioritas, kita harus punya acuan. Tuh. Mana sih hal-hal yang penting yang harus dikerjakan terlebih dahulu? Gitu. Ada preferensinya. Kemudian yang kedua apa? Konsisten. Jangan berubah-ubah ya. Jangan pelin-pelan. Jangan pelin-pelan. Tuh. Nah ini ya, gimana sih cara menentukan skala prioritas yang baik?
Nah, ini ada tools atau alat untuk menentukan skala prioritas. Ada yang sudah tahu? Belum ya? Nah, ini namanya kuadran, teman-teman. Nah, ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, jadi ini dibagi menjadi 4 kelompok ya. Di mana kuadran 1 itu adalah aktivitas yang penting dan mendesak. Penting dan mendesak. Kemudian untuk kuadran 2 ini apa? Penting tapi tidak mendesak. Sedangkan kuadran 3 apa ini? Tidak penting tapi mendesak. Sedangkan kuadran 4 tidak penting dan tidak mendesak. Contoh aktivitas di toko yang di kuadran 1 penting dan mendesak kira-kira apa? Pelayanan, Pak. Pelayanan kepada pelanggan. Terus apa lagi? Ramah kenapa nih? Ada yang mau jawab? Apa tadi? Pelayanan. Terus apa lagi? Produk, kekurangan produk. Pemenuhan barang ya, display. Oke. Terus apa lagi? Kebersihan toko. Ketika ada yang komplain, kira-kira masuk ke mana? Mendesak dan penting. Kemudian apabila di kuadran 2 apa contohnya? Penting tapi tidak mendesak. Stock of name bisa, Pak. Stock of name. Penting, Pak. Penting. Stock of name kira-kira apa? Penting nggak? Penting, Pak. Penting, Pak. Penting. Harapan planogram. Planogram masuknya ke ini ya. Planogram apa? Stock of name masuknya ke mendesak penting. Kenapa? Ada yang tahu? Karena ada EOD. Tahu EOD? Kalau kan ada jadwalnya ya. Itu stock of name itu ada jadwalnya. Kalau kita tidak melakukan ya otomatis ke close EOD gitu. Nah, ini penting banget untuk menentukan skala prioritas. Kalau misalkan nonton film tidak mendesak dan tidak penting. Kenapa? Buang waktu. Apabila tidak dikerjakan ada konsekuensinya enggak? Tidak ada. Kemudian apabila dikerjakan ada manfaatnya enggak? Ada aja. Ada dan tidak ya, gitu. Bisa jadi ya. Jadi tidak penting dan tidak mendesak nonton film. Kenapa? Karena apabila tidak dikerjakan ya nggak ada apa-apa gitu. Beda halnya ketika ada konsumen yang komplain. Penting ya. Coba deh kalau dianggurin misalkan. Ada yang komplain, wah gitu kan. Makin komplain ya. Ngamuk. Bahaya gitu. Nanti kalau sampai ke atasan lebih bahaya lagi. Ya. Gitu. Nggak cuman bagi kalian misalkan yang menerima komplainnya, tapi untuk semua. Semua yang kena gitu. Jadi penting banget untuk menentukan skala prioritas. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman ya. Semoga apa yang sudah saya jelaskan di sini bisa sedikit memberikan wawasan gitu ya, gambaran nih. Apalagi kalian pengen berkarir di Alfamart ya. Yang pengen berkarir di Alfamart tuh banyak banget. Kalau misalkan kita sama dengan orang lain, apa yang bisa dijadikan modal dasar untuk kita? Selain dengan mengelola diri sendiri gitu. Jadi sebelum mengatur urusan orang lain harus ngatur diri sendiri dulu ya. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Sudah cukup? Oke, jika sudah cukup, saya cukupkan sampai sini. Ada yang ingin menyimpulkan nggak apa yang sudah kita pelajari pada hari ini?
pentingnya mencintai diri sendiri. Kemudian apa lagi? Pentingnya mengetahui diri sendiri, Pak. Mengetahui diri sendiri. Dalam hal apa? Dalam kekurangan dan kelebihan. Kekurangan dan kelebihan. Jadikanlah kekurangan dan kelebihan itu modal, senjata gitu kan. Karena setiap orang berbeda-beda, setiap orang unik. Tergantung, jadi balik lagi, tergantung pada diri kita sendiri. Sukses itu bergantung pada diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya. Paham ya? Hamba. Oke. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Sehat, kuat, semangat. Oke, saya cukupkan sampai sini. Terima kasih teman-teman. Saya Salman Al-Farisi, senang melayani Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.